Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sabtu ini kita kenal dengan istilah Sabtu Sunyi. Jeda yang sangat menyakitkan antara kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitannya pada keesokan harinya. Malam hari ini kita akan bersama-sama ada dalam keheningan, bertanya pada diri kita sendiri, apa makna kematian Yesus Kristus bagi kita? Lalu juga mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan menghadirkan kita di sini dalam seluruh perjuangan kehidupan kita. Mari kita angkat hati kita, kita memuji Tuhan, memuji namanya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan, siapakah yang boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus? Bolehkah aku datang? Tapi sekujur tubuhku penuh luka dan darah, Tuhan. Air mataku belum juga kering oleh berbagai keluh dan duka. Bolehkah manusia sepertiku menghadap hadirat-Mu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, Engkau mengenal hatiku. Engkau tahu semua yang terjadi di hidupku. Engkau tahu tentang gembira dan tawaku, juga tentang air mata dan keluhku. Aku ingin datang dengan semua perasaanku, bukan karena aku tidak menghormati-Mu, namun karena aku percaya Engkau menerima semua perasaanku.
Mari kita membuka Mazmur 139. Mazmur 139 yang akan saya bacakan lewat sebuah narasi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Dalam duka aku menjawab, Kau tidak mungkin menemukanku. Karena dalam duka dan air mataku, aku mengutuk dan membenci-Mu. Dalam beratnya pergumulan keluargaku, aku mencaci maki-Mu. Aku menertawakan setiap janji-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Tidak sulit untuk pergi dari-Mu Tuhan, ketika aku tidak lagi punya masa depan. Tidak sulit untuk pergi dari-Mu Tuhan, ketika aku adalah korban yang tak punya ruang bahkan untuk berbisik. Tak sulit untuk bersembunyi ketika fisikku semakin lemah dan lelah oleh sakit yang tak kunjung sembuh. Sungguh tak sulit untuk berteriak persetan dengan-Mu Tuhan. Namun selalu ku dengar, tidak, engkau tidak bisa pergi, Nak. Engkau tidak bisa pergi. Kasih-Ku merengkuh-Mu dalam segala hal. Ketika engkau tersenyum dan bahagia, maupun ketika belenggu demi belenggu mengikat dan membuat-Mu hampir patah, aku ada di sana, hadir, memeluk dan mengajari-Mu. Kaki dan bahu-Mu akan kubuat semakin kuat dan teguh. Hidup mungkin akan membuat-Mu menangis dan meratap. Namun Kau harus tahu, Nak, Kau tidak akan pernah bisa pergi dariku. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Kau bisa bersembunyi dariku. Bukalah hati-Mu agar Kau bisa melihat luka-Mu, duka-Mu, air mata-Mu tidak bisa menghalangiku untuk memeluk dan merengkuh-Mu. Kuatlah anakku, kuatlah, aku ada serta-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hening kita masing-masing. Kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Arahkan kami, supaya kami sungguh-sungguh berada di bawah kaki salib-Mu. Agar kami dimampukan merenungkan kematian Yesus Kristus bagi kami. Dan dapat mengambil maknanya bagi kehidupan kami. Bicaralah bagi kami Tuhan. Perdengarkan suara-Mu bagi hati kami masing-masing. Amin. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah ini sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Secara khusus kita akan merenungkan ayatnya yang ke-48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mari masing-masing memasukkan ayat ini dalam hati kita, bahwa orang-orang yang ada di situ saat itu ada dalam penyesalan yang teramat sangat dalam. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri mereka oleh karena kesadaran bahwa mereka telah salah menyalibkan seseorang yang tidak berdosa. Mari merenungkan bagian firman Tuhan ini secara pribadi lepas pribadi dalam hati kita masing-masing.
Malam ini aku berada di barisan orang-orang yang memukul-mukul diri mereka. Dalam resah bertanya, jangan-jangan aku ada di barisan orang-orang yang berteriak, salibkan dia. Jangan-jangan aku ada bersama-sama dengan mereka yang dengan lantang berteriak, salibkan dia. Aku merenung dan mengingat kembali perjalanan hidupku. Tuhan, apakah aku menyalibkan Engkau? Dengan sedih aku menyadari keangkuhan, kemunafikan, ketidaksetiaan, ketidaktaatanku telah menyalibkan Engkau. Aku memukul-mukul diriku. Aku memukul-mukul diriku, menyesali semua dosa dan salahku. Kata-kata yang terlanjur kuucapkan, sikap dan perbuatan yang terlanjur kulakukan. Aku ini Tuhan telah menyalibkan Engkau di Golgota oleh semua dosa dan salahku. Aku malu Tuhan, aku malu bila ku ingat kembali semua kasih dan kebaikan yang telah kuterima. Bila ku ingat kembali bagaimana Engkau menyertai hidupku sejak dalam kandungan ibuku. Bila ku ingat kembali hal-hal yang sebenarnya mustahil untuk aku terima hari ini, lalu di kayu salib aku melihatmu terpaku oleh karena dosa dan pemberontakan. Aku malu Tuhan. Lalu lembut ku dengar suara, mari anakku, datanglah kepadaku. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup dengan baik. Semua yang kulakukan adalah bukti kasihku kepadamu. Jika engkau menyesal, dan jika engkau pun mengasihiku, wujudkanlah itu dalam hidupmu sehari demi sehari. Karena tidak cukup bagimu untuk menangis di bawah kaki salibku. Wujudkanlah penyesalanmu itu dalam hidupmu setiap hari. Anakku, semua manusia pernah salah. Semua manusia punya masa lalu yang menyakitkan. Semua mungkin sedang bersembunyi dari kesalahan yang ia lakukan.
semua sedang terpenjara dalam dosa yang ia lakukan. Itulah manusia. Namun ingatlah, aku telah menyelamatkanmu, anakku. Aku telah mati bagimu. Hiduplah, anakku. Hiduplah dengan sebaik-baiknya. Tak akan berhenti tantangan dan pergumulan yang berusaha menempatkanmu pada jalan yang salah. Tak akan pernah selesai godaan demi godaan untuk menjauh dariku. Tak akan pernah selesai. Namun ingatlah, anakku, aku telah menyelamatkanmu dengan karya yang sempurna. Berjuanglah, berjuanglah anakku, untuk menjalani hidupmu dengan sebaik-baiknya. Aku telah mati bagimu, maka hiduplah bagiku. Aku telah mati bagimu, maka hiduplah bagiku. Aku telah mati bagimu, hiduplah, hiduplah anakku, hiduplah, hiduplah dengan sebaik-baiknya. Aku telah mati bagimu. Hiduplah bagiku. Amin. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku.
Bapa Mama, kita akan bersama-sama berdoa. Bawalah semua perasaan hatimu di hadapan Tuhan. Bicaralah. Tanyakan segala sesuatu yang ingin kau tanyakan kepada Tuhan. Malam ini hanya hatimu dan Tuhan yang bicara. Engkau boleh berkata apapun. Engkau boleh menyesali apapun. Engkau boleh mengakui apapun. Engkau boleh meminta apapun dari Tuhan. Hanya hatimu dan Tuhan yang tahu. Maka bicaralah. Sampaikanlah kepada Dia yang Maha mengerti. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Tuhan yang Maha mendengar, sendengkanlah telingamu pada teriakku minta tolong. Dengarkanlah seluruh isi hati yang kusampaikan kepadamu. Banyak hal yang tidak sanggup kuceritakan kepada orang lain. Namun lelah ini ingin kusampaikan kepadamu. Dengarlah, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Tuhan yang Maha melihat, Engkau mengenal siapa aku. Engkau tahu semua keluh dan harapku. Engkau tahu bagaimana aku berulang kali jatuh pada kesalahan yang sama. Tidak terhitung berapa kali aku membangun komitmen untuk berubah. Tidak terhitung berapa kali aku menangisi perbuatanku. Tidak terhitung pula berapa kali aku membuat orang-orang yang mengasihiku menangis. Akibatnya
hidup yang kujalani penuh dengan kesulitan. Aku tidak tahu kemana arah yang harus kutuju. Aku hanya berputar-putar tanpa tujuan yang jelas, tanpa masa depan yang pasti. Tuhan, aku mohon, jangan biarkan aku menyerah dalam tiap kesulitan. Aku mohon, walau terjatuh, jangan biarkan aku sampai tergeletak. Ya Tuhan, dengarlah. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, Engkau tahu luka yang kubawa sampai hari ini. Luka karena hinaan, karena perlakuan kasar, karena pelecehan, karena caci maki, karena fitnah, karena tidak percaya. Luka yang membuat aku bertanya, "Mengapa Tuhan? Apa yang telah kulakukan sehingga aku harus menerima luka ini?" Luka-luka itu membuat aku membenci dan mendendam. Luka-luka itu membuat aku ingin membalas sakit hati yang kualami. Izinkan aku memohon, jamah dan sembuhkanlah luka hatiku ini Tuhan. Telah kucoba dengan kekuatanku sendiri, telah kucoba dengan kemampuanku sendiri, aku tidak sanggup Tuhan. Terlalu dalam luka itu, sehingga yang ada dalam pikiranku hanya untuk membalas dan membalas. Terlalu dalam kebencian itu, sehingga setiap hari aku hanya berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang yang menyakitiku juga menerima balasan yang setimpal. Karena itu, jamah dan sembuhkanlah luka hatiku ini Tuhan. Karena jika dengan kekuatanku sendiri aku tidak mampu, rasanya ratusan jarum menusuk hatiku, perih, tak sanggup aku katakan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mampu memulihkan. Jamah hatiku Tuhan, agar aku belajar mengampuni, agar aku belajar memaafkan, agar aku belajar melupakan sakit hati dan luka hatiku. Pulihkan hatiku Tuhan,
agar aku belajar mengampuni, agar lega hatiku oleh himpitan duka, agar aku dapat meneruskan perjalananku, sehingga ketika wajah-wajah mereka yang menyakitiku terlintas, aku dapat melepaskan pengampunan itu. Ya Tuhan, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, Tuhan, tuntunlah aku di jalan. Aku berserah, aku berserah. Asalkan tangan-Mu tetap memegangku, aku siap menghadapi seluruh proses hidupku. Asalkan Engkau besertaku, aku siap melanjutkan perjalanan hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta,
mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan menguatkan, memberkati dan memulihkan setiap hati. Selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan memberkati kita. Shalom.